Kenapa dia menjadi lebih daripada nabi? Dia lebih besar daripada Musa dan lain sebagainya. Karena dialah satu-satunya nabi yang melihat langsung anak Allah datang untuk menembus umat manusia. Nabi-nabi lain itu hanya bernubuat tentang anak Allah. Mari kita lihat apa yang menyebabkan Yohanes Pembaptis itu tetap berada dalam satu keadaan yang merendahkan dirinya. Satu keadaan yang melihat hanya kemuliaan Allah sajalah yang harus diagungkan. Dan kitab Markus itu sudah menyatakan bahwa segala sesuatu sebelum munculnya Yohanes, terlebih dahulu muncul siapa? Yesus Kristus dan Allah tentu saja, Allah Bapa ya. Markus 1 ayat 1 katakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Nah, kata Injil atau kita sering dengar evangelion ya, evangelion atau gospel adalah berarti kabar baik. Injil atau gospel itu adalah God's good news, kabar baik Allah. Kabar baik Allah yang mana? Ya. Kapan bangsa Israel itu mendengarkan kabar baik? Dan di mana mereka mendapatkan kabar baik tersebut? Pada saat tentu saja Musa memimpin mereka keluar dari perambaan di Mesir. Untuk pergi keluar menuju tanah perjanjian, melewati padang belantara, itulah kabar baik. Yang mereka apa? Yang mereka peroleh. Ya, kabar baik Allah, ada kelepasan. Ada kelepasan, ada keselamatan yang menjadi bagian umat manusia yang dibebani dengan perhambaan di Mesir dan perhambaan dosa. Itulah kabar baik Allah, ya. Kabar baik Allah. Berikutnya, siapa penggerak utama daripada Injil atau kabar baik ini? Bukan penggerak utama, bukan saya dan saudara yang mungkin berbicara, yang membawakan kabaran tersebut. Bukan, penggerak utamanya itu adalah Allah. Allah itulah penggerak utamanya. Coba kita lihat. Markus 1 ayat 2 katakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku, Allah Bapa, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Yesus Kristus. Iya, utusan tersebut akan mempersiapkan jalan bagimu. Jadi ada aku di sini. Aku ini siapa? Allah Bapa. Utusanku itu siapa? Yohanes Pembaptis dalam kasus ini. Dalam Markus 1 ayat 2, itulah Yohanes Pembaptis. Dan siapa itu engkau yang akan apa? Yang akan menjadi di jalannya itu dibuka oleh Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Jadi pertama-tama, poin pertama, kita harus melihat bahwa Injil itu dimulaikan oleh Allah. Jangan kita merasa sebagai pembicara-pembicara kayak saya seperti pada saat ini ya, sebagai pembicara di acara-acara khotbah atau acara-acara seperti yang kita miliki saat ini. Waduh, saya inilah yang menjadi pokok utama, subjek objek utama daripada pembahasan ini. Tidak, segala sesuatu itu tidak akan terjadi kepada saya kalau Allah tidak memulaikan dalam diri saya. Itu harus kita yakini. Semua umat Tuhan yang bukan hanya pendeta, semua umat-umat Tuhan yang membawakan Injil, semua umat-umat Tuhan yang memiliki respons terhadap kasih Tuhan pada kita, dan Anda ingin membagikan kabar kesukaan, kabar Injil itu kepada sesama, ingat, Injil itu dimulaikan oleh Allah. Allah yang akan mulai. Kalau dia yang mulaikan, kita memiliki keyakinan, makanya kita jangan bilang, saya ini taunya apa? Pendeta saya nggak tahu apa-apa ini. Saya nggak bisa apa-apa ini. Hei, ini bukan pekerjaan kita. Itu pekerjaan Allah. Allah yang mulaikan dalam kita. Seperti Rasul Paulus katakan, dia yang akan selesaikan. Jadi jangan kita mencari-cari alasan untuk apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Nah, Injil itu seperti Markus dimulaikan oleh Allah. Dan berikutnya, Injil itu bukan hanya dimulaikan oleh Allah, tapi Injil itu juga intinya adalah memuliakan Allah. Bukan Allah, Injil memulaikan Allah, tapi dimulaikan Allah, tapi Injil itu memuliakan Allah. Seringkali kalau kita beralasan, saya dalam membawa Injil, pendeta nanti saya diketawain, pendeta saya nggak bisa bicara. Ingat. Kalau kita merasa bahwa kita akan ditertawai, kita merasa kita akan dilecehkan, berarti kita sedang mencari dalam membawakan Injil itu supaya kita yang dimuliakan. Jangan sampai kita jadi dipermalukan. Bukan. Injil itu fungsinya, tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah. Yesus adalah kabar baik atau Injil ya. Dia datang untuk memuliakan Bapa. Dan kalau setiap hari kita seperti Yesus, sebelum memulaikan apa-apa, Yesus berdoa, bersekutu dengan Bapanya dan berdoa, Bapa, kiranya hari ini engkau gunakan aku untuk memuliakan engkau. Maka Allah yang berperkara. Allah punya urusan, itu apa yang terjadi kemudian. Tapi maukah kita menyiapkan diri kita untuk memuliakan
Allah. Untuk memuliakan Allah. Itulah Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 27-28. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Yesus datang untuk apa? Untuk memuliakan apa? Bapa. Ibrani 1 ayat 2 dan 3 katakan apa? Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai Allah yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah Yesus, ya. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia hidup untuk memuliakan Bapa dengan telannya. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Jadi lihat, Yesus sendiri anak Allah. Dia mengosongkan dirinya. Membuat dirinya tidak ada reputasi. Kita lihat, kita sudah sering pelajari kita Filipi 2 itu ya. Yesus mengosongkan dirinya. Ya, padahal dia setara dengan Allah, dia kosongkan dirinya. Kenapa? Karena bukan dia yang harus dimuliakan, biarlah Bapanya. Allah yang dimuliakan. Dan Allah tahu, kalau kita memuliakan Allah, kita tidak memuliakan diri kita, dan itulah yang terbaik. Kenapa? Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, itu hanya untuk membawa kepada apa? Membawa kepada kejatuhan. Membawa kepada kejatuhan. Dan inilah yang selalu setan tawarkan. Setan kan tawarkan kepada Yesus, kamu mau nggak? Kamu akan apa? Aku berikan kemuliaan kepadamu. Matius 4 ayat 8-9. Iblis membawanya pula. Iblis membawa Yesus ya pada saat dicobai di padang gurun. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kata Ibraninya itu doksa. Kemuliaan, glory, pujian, praise. Yang seharusnya kemuliaan, pujian, dan kehormatan ini, atau kemegahan yang ditulis di situ ya, adalah nilai untuk Allah. Ya. Tapi dikatakan semua kerajaan dua dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini kuberikan kepadamu, Yesus ya. Jika engkau sujud menyembah aku. Padahal ini dunia ini diciptakan oleh Yesus. Tapi karena dia telah menjadi pangeran dunia ini, prince of this world, dia yang menguasai oleh sebab dosa Adam dan Hawa, maka dia pikir dia sudah punya kemegahannya. Dan dia tawar kepada Yesus, sembah aku. Dan kalau kita menyembah diri kita sendiri, kita menyembah hasil-hasil pekerjaan kita, hasil-hasil pemikiran kita, dan lain sebagainya. Hati-hati, kita sedang menyembah apa? Setan ya. Kita menerima apa yang setan telah ajukan kepada kita ya. Tetapi Yesus berkata, puji Tuhan, Matius 4 ayat 10, Yesus katakan apa? Maka berkatalah Yesus padanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada dia sajalah yang worthy of worship. Worthy worship ya. Yang artinya kepada dia sajalah kemuliaan, pujian, dan kehormatan. Kalau kita manusia yang saat ini ya, menjadi pekabar Injil ya, yang berpikir bahwa kita harus dimuliakan, maka dijauhkanlah kiranya. Dijauhkanlah itu kiranya. Anyway, ya jadi Injil itu adalah satu sarana untuk memuliakan Allah. Dengan kata lain, pembawa Injil harus memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri. Itulah sebabnya Markus 1 katakan ayat 7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang. Ini Yohanes katakan. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku tidak layak. Ya. Dia tidak layak bahkan untuk menjadi hamba Kristus. Dia bilang, menjadi hamba Kristus. Kalau di zaman Alkitab ya, kalau menjadi hamba Kristus itu seringkali kita pikir, wah itu adalah satu hal yang hina sekali itu menjadi hamba Kristus. Tidak ya. Menjadi hamba pada zaman dahulu itu, semua orang misalnya seorang jenderal Roma misalnya, dia memiliki hamba. Hamba-hambanya itu bukan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tapi semua orang yang bekerja di bawah kuasa daripada sang jenderal, itu disebut sebagai hamba. Entah itu dokter, entah itu adalah perawat, entah itu sebagai apa, yang melatih anak-anak daripada sang jenderal, mereka itulah disebut sebagai apa? Hamba-hamba. Jadi hamba itu bukan selalu budak. Tetapi itu dapat menjadi, saya ini hambanya si A. Itu dapat menjadi satu titel apa? Titel yang membanggakan. Tapi bagi Yohanes Pembaptis tidak ada yang dapat saya banggakan sebagai orang yang diasosiasikan dengan Yesus Kristus. Ya, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, aku tidak layak. Ada orang yang saat ini, ada yang katakannya seorang
dokter, pendeta, dokter. Tapi kalau sampai tidak disebutkan pendeta, dokter, Stephen Hantu, waduh dia nggak akan apa. Dia akan marah, nggak mau berdiri untuk berkhotbah. Hati-hati. Kita harus memuliakan Allah. Bukan memuliakan gelar kita, diri kita, atau apapun yang ada pada kita. Ya. Padahal sesungguhnya, kenapa dia bisa bilang, aku tidak layak untuk apa? Menjadi hamba Allah sekalipun aku tidak layak. Padahal Alkitab menyatakan bahwa dia adalah seorang nabi besar. Dia adalah seorang nabi besar. Nanti kita akan lihat ya. Siapa yang bilang? Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus sendiri bilang bahwa dia adalah lebih besar daripada apa? Lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi. Yohanes Pembaptis ini lebih daripada nabi. Matius 11 ayat 9 sampai 11 yaitu Yesus katakan, si Yohanes ini bahkan lebih daripada nabi. Ayat 10 seperti dikutip juga yang tadi kita sudah baca dari Markus ya. Karena tentang dia, tentang Yohanes Pembaptis ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ini bukan hanya apa yang ditulis di dalam kitab Markus, tapi di kitab Yohanes, kitab Matius juga ditulis hal yang sama. Kutipan dari kitab Yesaya ya. Jadi ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Ayat 11 ini Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Pada saat Yesus bicara seperti ini, saya bisa bayangkan mata orang-orang yang mendengarkan. Hah? What? Yesus ini berani sekali bilang seperti itu. Lebih besar daripada nabi yang terbesar sekalipun. Ya. Lebih besar dari siapa? Mungkin Anda bisa bayangkan ada dalam pikiran orang-orang Yahudi pada saat mendengarkan itu. Yohanes Pembaptis ini nabi yang lebih besar dari siapa? Ulangan 34 ayat 10 sampai 11 itu menyatakan tentang seorang nabi yang paling besar yang hingga pada zaman Yesus nabi itulah yang diagung-agungkan. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan lagi Elia, bukan lagi Yesaya yang tulisannya paling panjang atau Yeremia, bukan. Nabi yang dianggap paling besar adalah Musa. Ulangan 34 ayat 10 sampai 11 katakan, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan dan seterusnya ya. Jadi semua nabi-nabi kalau Anda baca, nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Hosea, itu pekabaran-pekabaran daripada 5 kitab Musa itu, dari Nabi Musa itulah yang mereka seringkali referensikan, mereka sering kutip. Artinya nabi yang memiliki otoritas bagi Nabi Yesaya, Yeremia, dan seterusnya itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa. Tetapi sekarang Yesus kok berani-beraninya menyebutkan dia apa? Menyebutkan dia sebagai apa? Sebagai nabi yang lebih besar bahkan dari Musa. Secara tidak langsung itu Yesus katakan ya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada dia. Bahkan Yohanes Pembaptis itu lebih daripada nabi. Pertanyaannya, dari segi apa? Dari segi apa Yohanes Pembaptis itu lebih daripada apa? Lebih daripada nabi. Ya. Lebih daripada apa yang menyebabkan Yohanes itu sebagai nabi besar, atau yang Yesus katakan sendiri, Yesus dalam katanya sendiri, lebih dari seorang nabi. Apa yang menyebabkan Yesus bilang seperti itu? Kenapa? Yohanes 1 ayat 29. Kenapa? Karena di ayat ini katakan apa? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Yohanes yang berkata apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa dia menjadi lebih daripada nabi? Dia lebih besar daripada Musa dan lain sebagainya. Karena dialah satu-satunya nabi yang melihat langsung anak Allah datang untuk menembus umat manusia. Nabi-nabi lain itu hanya bernubuat tentang anak Allah. Nabi-nabi lain itu seperti Yesaya, dia akan begini, itu tentang Yesus Kristus ya. Nubuatan tentang Yesus itu ditulis oleh Yesaya dan lain sebagainya. Tapi hanya Yohanes sendiri yang melihat secara langsung. Melihat langsung anak Allah. Melihat langsung anak Allah. Dan itulah sebabnya dia mengetahui ya, Yesus itu teman mungkin sepermainnya waktu dia kecil. Dia lebih tua dan lain sebagainya. Kita sudah lihat tadi, saya sudah katakan tadi ya. Tapi dia memiliki satu keyakinan. Dan seperti yang dia dengar mungkin dari tantenya Maria ya, bahwa ini anak yang sudah dijanjikan oleh malaikat ini menjadi Kristus, juru selamat dan lain sebagainya. Dia yakin akan hal tersebut.
Dia yakin, Yohanes Pembaptis yakin hal tersebut. Itulah sebabnya dia menyadari keberadaannya. Dia menyadari, saya ini hanya utusan. Saya ini hanya pembawa Injil. Tapi Injil yang sesungguhnya itu ada di depan kalian. Ada anak Allah tersebut yang menghapus dosa dunia. Jadi mari kita lihat sedikit. Inilah keyakinan yang harus menjadi dasar setiap pembawa Injil. Pembawa Injil itu bukan hanya pendeta rantung. Anda juga yang membagikan Injil yang seringkali kecil hati atau apa ya. Atau bisa jadi ada yang besar hati karena sudah lebih sukses dan lain sebagainya. Mari kita lihat apa yang menyebabkan Yohanes Pembaptis itu tetap berada dalam satu keadaan yang merendahkan dirinya. Satu keadaan yang melihat hanya kemuliaan Allah sajalah yang harus diagungkan. Ya, kenapa? Mari kita lihat. Ada dua hal teologis yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis dari Yesus Kristus. Dari kata melihat, di dalam Yohanes 1:29, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah, dua kata melihat sini ya. Mari kita melihat dari kata yang terakhir dulu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, dua pemahaman teologis, dua hal yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama adalah Yesus adalah Allah yang berkorban. Allah yang berkorban. Allah yang mengosongkan dirinya. Allah yang dia lihat, Allah yang bagaimana ini? Allah yang memiliki alam semesta, tapi seperti Yesus katakan sendiri, tempat untuk menaruh kepalanya tidak ada, rumah sendiri tidak ada, dan lain sebagainya ya. Apa yang kita mau sombongkan dalam dunia ini? Seringkali dalam dunia kita sombongkan, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Tapi Yohanes melihat ini, anak Allah ini, ya, dia apa ya? Dia kosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya menjadi seperti seorang hamba, mati di kayu salib. Itu yang kita Filipi katakan. Jadi dia melihat, Yohanes melihat, pada saat dia melihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dia melihat Allah yang berkorban. Domba sembelihan yang menghapus dosa. Dan ini yang dikatakan sendiri oleh Yohanes. Ya. Dalam kitab Yohanes. Ya. Ini dikatakan oleh Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Yohanes Kekasih dalam kitab Yohanes 1 ayat 30. Tapi yang bicara ini adalah Yohanes Pembaptis. Apa yang Yohanes katakan? Dialah yang kumaksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang lebih, yang telah mendahului aku. Sebab ia telah ada sebelum. Bayangkan, Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus Kristus, lahir lebih dulu. Yesus itu adiknya, ada yang kata lain ya, adik sepupunya gitu ya. Tapi dia menyadari, dia mengakui, Yesuslah yang mendahului aku, Yesuslah yang telah ada sebelum aku. Yesus adalah anak. Yesus adalah anak. Kalau kita sebagai pembawa Injil, yang memuliakan Allah menyadari siapa kita sesungguhnya. Walaupun saya doktor, walaupun saya begini, walaupun saya posisi saya ini, saya posisi saya itu. Jangan kita merasa sangat layak untuk dihormat-hormati. Jangan kita merasa sangat layak untuk dimulia-muliakan. Ya, karena posisi kita yang sementara. Posisi kita yang sementara, kepemilikan kita yang sangat sementara. Ya, lihatlah anak domba Allah. Itu yang pertama. Kita harus melihat Allah yang berkorban. Yang kedua, yang kita harus lihat sini dari kata itu ya. Yang pertama kita sudah lihat ya, ada dua lihat di sini ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tapi lihat kedua, itu ada yang ditulis pertama kali. Melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes Pembaptis melihat anak Allah tersebut yang representasi daripada Allah yang selalu datang terlebih dahulu. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan bersembunyi, Allah yang datang mencari mereka. Allah yang datang. Allah kita adalah Allah Immanuel. Ya, pada saat kita dalam masalah, jangan kita pikir Allah lari dari kita, Allah tidak ada. Tidak. Allah kita adalah Allah yang selalu datang terlebih dahulu. Pada saat Daud berdosa, Allah kirim Nabi Nathan untuk dapat menyadarkan Daud dari dosanya. Allah yang selalu datang terlebih dahulu. Tidak heran, dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi. Kita mengasihi Allah kita bukan karena saya sudah memiliki satu kehidupan yang cukup baik, dan Allah mengasihi kita kembali, karena kita telah mengasihi. Bukan. Kita mengasihi Allah kita, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seringkali kita kasih kita kepada sesama itu, kalau kasih itu dalam jika ya, kalau saya akan mengasihi Anda jika Anda mengasihi saya. Tetapi bagi Allah kita, Dia mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi Dia, sekalipun Dia tetap mengasihi kita ya.
Dia tetap mengasihi kita. Kenapa? Karena memang dari sononya, dari karakternya, dari eksistensinya, Allah kita adalah Allah yang apa? Kasih. Itulah sebabnya dia mampu dan sanggup mengasihi pada saat kita apa? Pada saat kita belum mengasihinya sekalipun. Ya. Tapi kalau kita terima, tentunya itu dapat menjadi bagian kita. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi love yang kasih yang apa? Yang menggerakkan, kasih yang datang lebih dahulu. Kasih yang datang lebih dahulu pada saat kita tidak layak. Pada saat kita tidak layak. Apalagi selain kalau kita lihat ada bagaimana cara kita supaya kita tetap memiliki kerendahan hati dalam membawakan Injil, dalam memuliakan Tuhan kita. Kita harus melihat siapa Yesus Kristus. Allah yang berkorban, siapa Yesus Kristus? Allah yang selalu datang terlebih dahulu. Apalagi, kita harus dapat dipertobatkan setiap hari. Kenapa? Karena seringkali posisi, kedudukan, pujian manusia itu sangat apa? Sangat menjadi satu apa? Satu morfin, satu heroin yang membuat kita sangat kecanduan. Ya, pada saat di zaman now saat ini ya, di zaman modern saat ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita tampilkan di Facebook wall kita, yang kita tampilkan di itu semua dapat orang angkat-angkat jempolnya. Waduh, jadi terangkat-angkat kehidupan kita ya. Kita dapat apa? Melihat, waduh, saya ini patut dan layak untuk dimuliakan. Jika itu terjadi, kiranya Tuhan menyadarkan kita. Apa yang dalam hal apa? Ingat, pada saat kita membaca Matius 1 ayat 4, ingat kata padang gurun? Apa yang terjadi di padang gurun? Apa yang terjadi di padang gurun? Mari kita lihat. Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4 katakan, demikianlah Yohanes membaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kenapa dia tidak bicara di mana? Kenapa dia tidak bicara di Yerusalem atau di Bethlehem, di Nazaret, kota-kota tersebut? Kenapa harus di padang gurun? Ya. Kenapa orang harus jauh-jauh? Turun dari Yerusalem, turun ke padang gurun. Kenapa harus ke padang gurun? Ada satu simbol yang sangat-sangat menarik tentang padang gurun. Kalau orang-orang di zaman Yesus mendengar tentang padang gurun, mereka mendengar kembali tempat di mana Allah yang telah melepaskan bangsa Israel. Allah yang menyatakan dirinya kepada umat kudus yang telah dipilihnya. Umat kudus yang telah diselamatkannya. Kepada Musa, Tuhan katakan, bilang kepada Firaun, biarlah umatku keluar ke padang gurun, supaya mereka dapat datang kepadaku, supaya mereka dapat beribadah kepadaku, supaya mereka dapat melihat siapa Allah mereka, dan mereka sebagai anak-anak Allah, ya, umat-umat Allah, supaya mereka dapat melihat kebesaran Allah. Di mana? Di padang gurun. Dan itu membawa mereka untuk apa? Bertobat. Di padang gurun adalah tempat mereka diasah untuk dipertobatkan, ya, dipertobatkan. Dan bukan itu saja. Bukan hanya kita berada di padang gurun supaya kita dapat melihat kebesaran Allah. Seringkali Allah dapat membawa kita, mengizinkan kita untuk kembali ke padang gurun. Karena mungkin disitulah kita dapat lebih memiliki hubungan dengan Tuhan. Pada saat hidup kita masih susah ya, pada saat kita belum memiliki posisi ini, belum memiliki uang ini, belum memiliki lain-lain yang Anda bisa tambahkan sendiri. Disitulah kita dapat memiliki satu hubungan pertobatan yang erat dengan Tuhan. Tapi setelah kita pindah dari padang gurun, kita menjadi orang yang melupakan Tuhan kita. Besar kepala, gantinya memuliakan Allah, kita memuliakan diri kita. Tapi lihatlah selalu, di padang gurun Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang memberikan Roh Kudus. Dan ini yang dituliskan ya, Markus 1. Padang gurun itulah dikatakan apa? Itu yang Markus 1. Di dalam Markus 1 ayat 8, Yohanes membaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ada yang lebih khusus di padang gurun. Di padang gurun itu tempat orang-orang kafir juga lewat-lewat situ ya. Tapi mereka tidak bertobat. Ya, di padang gurun kan semua bangsa-bangsa kafir dari mana-mana kan lewat-lewat juga padang gurun yang pada saat bangsa Israel juga keluar dari Mesir, itulah jalur yang mana orang-orang sering lewat ya. Padang gurun. Tetapi bedanya dengan umat-umat Tuhan, ada Roh Kudus. Itulah sebabnya pada saat Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air, itu sudah biasa. Orang-orang di zaman Yohanes membaptis juga baptis dengan apa? Air. Kaum SNS, bukan kaum-kaum, tapi kaum SNS membaptis dengan air. Tetapi Yesus Kristus akan membaptis bukan lagi dengan air,
tetapi dengan Roh Kudus. Dan itulah asosiasi umat-umat yang ada di padang gurun, umat-umat yang bertobat. Bertobat karena apa? Roh Kudus yang menyadarkan kita akan dosa kita. Itulah sebabnya, kalau kita adalah pembawa-pembawa Injil yang ingin memuliakan Allah, gantinya memuliakan diri kita. Kalau kita bukan hanya pembawa Injil, kita semua kan pembawa Injil, bukan hanya saya sebagai pengkhotbah. Anda, orang-orang Kristen, Anda, umat-umat Tuhan. Ya, kitalah pembawa-pembawa Injil. Masing-masing kita semua adalah pembawa Injil. Kita harus selalu berada di satu suasana, satu posisi, satu keadaan untuk bertobat. Oleh sebab apa? Yang membawa kepada pertobatan, salah satu hal yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah membawa kita kepada pertobatan. Menyadarkan kita akan apa? Dosa-dosa kita. Dan itulah sebabnya pada saat Alkitab berbicara bahwa bangsa Israel itu dibawa ke padang gurun, ada apa di situ? Ada pertobatan melalui siapa? Roh Allah. Itulah sebabnya Yesaya 63 ayat 14. Yesaya 63 ayat 14 katakan apa? Roh Tuhan, Roh Kudus membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Dan ini kalau Anda baca Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Ini berbicara tentang keadaan di padang gurun. Saat Roh Kudus yang membawa mereka ke tempat perhentian. Padang gurun dapat menjadi tempat perhentian. Kenapa? Karena bukan panasnya di situ yang diutamakan. Bukan keadaan yang tidak enak ini dan itu yang tidak yang harus diutamakan. Tetapi di tempat itulah kita dapat perhentian. Kita dapat keselamatan. Di tempat itulah kita dibawa oleh Roh Kudus untuk bertobat. Untuk bertobat. Baiklah kita semua sebagai pembawa-pembawa Injil. Muliakanlah Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Saya bawa ini dalam nama Yesus.